Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial orde n ya. Jadi dia kelanjutan dari persamaan diferensial orde 2 kemarin. Jadi kita asumsikan sekarang untuk orde 3, 4 dan seterusnya itu kita buat secara umum, yaitu orde n. Jadi dimana bentuk umum, jadi bentuk umum dari persamaan diferensial orde n tidak lain adalah y pangkat n ditambah an kurang 1 x y pangkat n kurang 1 sampai dengan a 1x y pangkat 1 ditambah a0x y itu sama dengan gx atau suatu fungsi, dimana jika jadi di sini jika gx-nya itu sama dengan 0, maka kita asumsikan ini adalah persamaan 1, maka persamaan 1 adalah PD orde n yang homogen, di mana cara untuk mencari solusi dari PD linear orde n homogen itu kurang lebih mirip dengan PD orde 2 kemarin. Cuma ini secara umum, di mana kita di orde n dulu ya. Jadi di mana ada beberapa kemungkinan solusi, yaitu pertama adalah jika M1 sama dengan tidak sama dengan M2, tidak sama dengan kita ganti R ya, maaf. Jadi kemarin kita pakai R supaya Anda tidak bingung. Jadi jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, sampai dengan Rn, di mana dia adalah bilangan real, di mana R adalah merupakan solusi dan R adalah R bilangan real, maka solusi homogen itu adalah Y sama dengan C1 CE R1 X ditambah C2 E R2X ditambah sampai dengan Cn E berpangkat Rnx, itu ya. Nah, sekarang kemungkinan kedua adalah jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sampai dengan Rn, di mana dia adalah R adalah real, bilangan real tuh, maka solusi umumnya, maka solusi homogen dalam hal ini itu adalah Y atau solusinya adalah C1 ditambah C2X tambah C3X2N sampai dengan Cnx N kurang 1 itu ini dikali dengan E berpangkat Rn X ya. Sedangkan yang ketiga adalah jika ada M1 tidak sama dengan jika saya pakai R ya, jika R1 tidak sama dengan R2 dan ada R3 sama dengan R4 dan tidak sama dengan R5 sampai dengan Rn dan dia masih tetap real hasilnya, maka dalam hal ini ada R yang sama ya, kan solusinya bisa lebih dari 2 atau 3, ada yang solusi sama, ada yang berbeda, maka solusinya adalah Y sama dengan C1E berpangkat R1X ditambah dengan C2 ditambah C3X
ditambah C4 X berpangkat 2 dikali E berpangkat RX ditambah atau sampai dengan N E berpangkat RNX itu. Nah, apa maksud dari kasus ketiga ini? Saya ngambil contoh, tapi contohnya yang homogen dulu ya, dan derajat N. Saya ngambil contoh sederhana, yaitu soal nomor 1 itu D berpangkat 4 dikurang D berpangkat 3 kurang 9 D kuadrat kurang 11 D kurang 4 dikali Y itu sama dengan 0. Cari pertama adalah persamaan karakteristik dari soal tersebut, yaitu atau yang misalkan kemarin ya, yang saya tidak perlu ulang, misalkan R adalah Y adalah E berpangkat RX, kemudian Y aksen adalah RE berpangkat X, demikian. Nah, sehingga persamaan karakteristik yang diperoleh itu adalah R berpangkat 4 dikurang R berpangkat 3 kurang 9R kuadrat kurang 11R dikurang 4 itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau mencari R1, R2, R3, R4. Nah, Anda bisa gunakan dengan supaya lebih mudah, kita gunakan dengan metode kalau pangkat 2 kan masih bisa difaktorkan, ini pangkat 4. Kita pakai metode Horner, yaitu kita ambil koefisien dari persamaan pada soal, yaitu 1, minus 1, minus 9, minus 11, dan minus 4. Koefisien yang ada di sini ya. Nah, jadi ini. Nah, sekarang supaya menghasilkan di sini harusnya adalah 0, itu kita minus 1, ini diturunkan 1 kali minus 1 hasilnya minus 1, berarti dijumlahkan minus 2, kemudian hasil kali minus 1 kali minus 2 positif 2, minus 9 tambah 2 hasilnya minus 7, kemudian minus 7 ini adalah positif 7, hasilnya minus 4, sehingga minus 4 kali minus 4 adalah 4 dan hasilnya 0. Arahnya memang kita ini adalah mau ke sisa sama dengan 0. Dimana kita tahu bahwa ini adalah minus 1 karena faktor dari 4 itu adalah minus 1 dan 4 atau 4 dan minus 1. Nah, kita cari yang menghasilkan sisanya 0. Nah, sekarang kita ini sudah 0, ini lagi yang mau dijadikan 0. Artinya kalau upayakan ini bernilai 4. Otomatis saya kali di sini adalah minus 1 supaya di sini positif 4 hasilnya nanti 0. Berarti 1 kali 1 minus 1, di sini minus 1, berarti di sini minus 3. Minus 1 kali minus 3 adalah 3. Ini berarti minus 4, jadi minus 1 kali minus 4 hasilnya 0. Nah, ini adalah metode saja, terserah Anda mau menggunakan apa, yang jelas Anda tahu bagaimana mencari faktor-faktor dari persamaan tersebut. Nah, sekarang saya masih mengambil minus 1, jadi ini 1, ini minus 1 hasilnya minus 4, jadi di sini 4, di sini 0. Nah, sekarang karena supaya di sini hasilnya saya mau 0, otomatis sini 4, jadi di sini turun 1 kali 4 hasilkan 0. Nah, jadi faktor dari persamaan, saya asumsikan ini adalah persamaan bintang, itu tidak lain adalah R sama dengan minus 1. Jadi yang diambil itu adalah ini dan ini, itu adalah solusinya. Jadi R1 sama dengan minus 1, jadi saya tulis, kemudian R2 sama dengan minus 1, R3 itu sama dengan minus 1, dan R4 sama dengan 4. Nah, sehingga solusi dari PD soal nomor 1 itu dituliskan YH atau PD homogen adalah
C1 ditambah C2X tambah C3X kuadrat itu dikali E berpangkat minus X, karena 1 berarti misalnya ditambah C4 E berpangkat 4X. Ini saja contoh atau maksud dari kasus ketiga ini. Sekarang ada kemungkinan solusi ya, yang keempat. Saya lanjutkan dulu yang keempat. Kemungkinan solusi yang keempat adalah jika akar-akarnya tidak real. Tadi poin kasus 1, 2, 3 itu real, ini tidak real, dimana M kecil dari 0. Maka kita ambil solusi di mana M1, M2 nya itu misalnya A plus minus BI. Maka diperoleh, ini kan kemarin sudah, YH itu sama dengan E itu adalah C1E berpangkat A ditambah BI ditambah C2E berpangkat A kurang BI, atau saya bisa tulis ini E berpangkat AX dalam kurung C1E berpangkat BX ditambah C2E minus BX, atau saya bisa tuliskan YH sama dengan E berpangkat AX C1 cos BX ditambah C2 sin BX. Jadi Anda kalau mau sederhananya ambil ini saja. Itu ya untuk contoh untuk kasus kemungkinan keempat. Sekarang untuk kasus kemungkinan keempat itu saya ngambil itu ya. Kemudian saya kasih contoh lagi. Contoh kita yang sederhana saja ya. Contohnya yang istilahnya pangkat 2 saja. Ini hanya untuk memperlihatkan yang mana ya itu jika akar-akarnya tidak real. Jika akar-akarnya tidak real ini tadi ya. Jika akar-akarnya tidak real artinya dia adalah bilangan kompleks. Itu ya. Contohnya adalah yang sederhana saja, Y kuadrat kurang 2Y aksen ditambah 5Y sama dengan 0. Maka kita ambil persamaan karakteristik itu adalah R kuadrat dikurang 2R ditambah 5R itu sama dengan tambah 5 ya, tambah 5 sama dengan 0. Sehingga dengan menggunakan rumus ABC, karena ini tidak bisa difaktorkan, yaitu dengan rumus ABC maka diperoleh R12 itu adalah minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Artinya R12 itu kita bisa tuliskan minus dari minus 2 plus minus akar minus 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 5 per 2 dikali 1. Terus saya bisa tuliskan R12 itu adalah 2 plus minus akar minus 16 per 2. Sekarang kita lihat ini minus. Ini adalah imajiner. Jadi imajiner. Dari sini saya bisa tuliskan artinya ini 2 per 2. Jadi R12 adalah 1 plus minus dari 16 per 2 adalah 8 ya. Akar 16 4, jadi 4 per 2 2, jadi 2 imajiner. Itu artinya saya solusinya, jadi solusinya adalah Y sama dengan E berpangkat X C1 E berpangkat 2X ditambah C2 E berpangkat minus 2X. Atau saya bisa tuliskan kalau kita ngambil sin cosnya berarti E pangkat X C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X. Jadi ini contohnya kalau dia imajiner. Kasus kelima
kemungkinan kelima adalah jika akar real dan tidak real, maka solusinya adalah gabungan dari poin 1 atau 2 atau 3 dan poin keempat. Saya ngambil itu saja, itu ya, artinya sampai situ. Sekarang nanti kita akan membahas contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Jadi berikut adalah contoh soal untuk kasus PD orden yang tidak homogen. Jadi jika saya punya soal nomor 1, selesaikan PD dari Y triple aksen kurang Y double aksen tambah 9Y aksen kurang 9Y itu sama dengan 2X kurang 7. Langkah pertama kita cari solusi dari homogennya dulu. Jadi solusi PD homogen dari Y triple aksen kurang Y double aksen ditambah 9Y aksen kurang 9Y itu sama dengan 0. Maka persamaan karakteristik dari PD itu adalah R pangkat 3 kurang R kuadrat tambah 9R kurang 9 itu sama dengan 0. Dari sini kita bisa peroleh berarti R kurang 1 saya faktorkan, jadinya R kuadrat tambah 9 sama dengan 0. Jadi R sama dengan 1 dan R kuadrat tambah 9 sama dengan 0. Dari R1 nya ini jadi R2 R kuadrat sama dengan minus 9, artinya imajiner ya. Jadi R sama dengan akar dari minus 9, R sama dengan plus minus 3I. Sehingga R12 nya adalah ini. Jadi solusi YH atau homogen dapat ditulis jadi YH itu sama dengan C1E berpangkat X. Dari mana dapat? Jadi untuk R1 nya ini dan ini R23 ya, berarti ini R23 karena ada 3 solusi nih. Kita tulis ditambah C2 cos 3X ditambah C3 sin 3X. Ini sudah kita peroleh solusi homogen pada soal. Langkah selanjutnya adalah kita mencari solusi inhomogen untuk PD orde N, dalam hal ini orde 3 yang kita tuliskan simbolnya adalah YP atau partikuler ya. Sekarang kita tahu bahwa ruas kanan, jadi ruas kanan, saya tuliskan kembali soal PD nya tadi, Y triple X dikurang Y double aksen tambah 9Y aksen kurang 9Y itu sama dengan 2X kurang 7, dimana bentuk dari sisi kanan atau ruas kanan itu berbentuk polinomial derajat 1 saja ya. Jadi saya bisa tuliskan misal solusi partikular awalnya
itu adalah, atau asumsinya YP adalah A1 X ditambah B ya, A1X tambah B. Nah, jadi bentuk dari atau asumsi dari solusi partikuler awal itu harus sama bentuk dari ruas kanan. Jadi sama pada orde 2, jika dia berbentuk polinomial itu maka solusinya seperti ini. Nah, sebentar saya tuliskan kembali beberapa kemungkinan solusi pada solusi partikuler. Saya ke contoh langsung dulu ya, sehingga saya ambil bahwa Y aksen P-nya itu adalah A1 dan Y double aksen P itu adalah 0. Sehingga sekarang substitusi YP, Y aksen P dan Y double aksen P ke persamaan awal ya, atau soal ada pangkat 3-nya ya. Ya, saya ganti sini soalnya saja supaya dia saling bebas linear. 7x tambah 3 saja ya. Nah, berarti di sini x 7x tambah tadi ya, kurang 7x tambah 3. Artinya karena bentuknya seperti ini, jadi saya tuliskan langsung 2x ya. Ya, jadi tunggu, saya ganti dulu ini menjadi, karena dia polinomial derajat 3, maka saya ambil asumsi YP-nya adalah AX pangkat 3 kurang BX tambah C, sehingga Y aksen P-nya adalah 3AX kuadrat kurang B ya, dan Y double aksen itu artinya 6A, dan Y triple aksen itu adalah 6. Nah, ini kita substitusi kembali ke persamaan pada soal. Y double aksen kurang Y aksen tambah 9 Y aksen kurang 9Y sama dengan 2X kuadrat kurang 7X tambah 3. Nanti saya perlihatkan bagaimana jika antara solusi homogen dengan asumsi YP itu tidak bebas linear. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu, berarti 6 dikurang 6A ditambah 9 kali 3AX kuadrat kurang B dikurang 9AX pangkat 3 kurang BX tambah C itu sama dengan 2X kuadrat kurang 7X tambah 3. Nah, artinya apa? Ini kita tuliskan 6 dikurang 6A ditambah 27A X kuadrat kurang 9B dikurang 9AX pangkat 3 tambah 9BX kurang 9C itu sama dengan 2X kuadrat kurang 7X tambah 3. Sekarang kumpulkan yang sejenis, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan konstanta. Jadi minus 9AX pangkat 3 itu ditambah dengan 27AX kuadrat itu kemudian dikurang 9BX itu dikurang 6A, kalau saya kurung berarti 6A, kemudian 9B, ini positif, ini positif berarti ini minus, ini juga berarti kita ambil 6A berarti kurang 9B dikurang 9C, ini ditambah 6 itu sama dengan 2X kuadrat kurang 7X tambah 3. Nah, kita ambil yang X pangkat 2 saja, berarti 27AX kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Nah, jadi dalam hal ini berarti saya bisa tuliskan bahwa 27A sama dengan 2A sama dengan 2/27. Nah, kemudian dari sini kita ambil yang mengandung X, jadi
9bx sama dengan minus 9bx sama dengan minus 7, atau minus 7x, atau minus 9b sama dengan minus 7, b sama dengan minus 7 per minus 9, atau 7 per 9. Jadi sekarang sudah diperoleh A, sekarang sudah diperoleh B, sekarang kita mencari C. Jadi untuk C adalah kita ambil persamaan ini ya, jadi minus 6A kurang 9B kurang 9C itu sama dengan 3. Saya bisa tuliskan berarti minus 6 kali 2 per 27 dikurang 9 kali 7 per 9 dikurang 9C sama dengan 3. Nah berarti minus 9C sama dengan 3 ditambah 12 per 27 ditambah ini berarti tambah 7, berarti saya bisa tuliskan minus 9C sama dengan, saya ambil penyebut 27, nah berarti di sini 1 81 tambah 12 tambah 7 kali 4 9 18 ya. Nah hasilnya adalah ini 9 10 12 8 16 17 18 per 27, ini minus 9C. Jadi C sama dengan ini pindah ruas ya, jadi 282 per 27 dibagi 9 atau kali 1/9. Jadi C sama dengan 282 per hitung itu 2 2 4 3. Artinya apa? Anda bisa sederhanakan kalau bisa. Artinya kita sudah peroleh nilai C ya. Nah sekarang langkah selanjutnya adalah substitusi A, B, dan C ke YP awal ya. Jadi yang pemisahan awal sehingga YP sama dengan AX pangkat 3 ditambah dengan dikurang BX tambah C ya. Nah dikurang BX tambah C, untuk A-nya tadi kita peroleh adalah 2 per 27, berarti 2 per 27X pangkat 3 dikurang B-nya adalah 7 per 9X ditambah 282 per 243. Nah ini adalah YP, sehingga solusi umum untuk soal diperoleh itu adalah Y sama dengan YH, Y homogen tambah Y partikuler atau solusi inhomogennya. Mana ini tadi kita peroleh C1 E berpangkat X ditambah C2 cos ya, C2 cos 3X tambah C3 sin 3X, kemudian tambah dengan 2 per 27X pangkat 3 kurang 7 per 9X ditambah 282 per 243. Jadi ini adalah salah satu contohnya ya. Nah, saya kira demikian untuk pertemuan hari ini. Saya lanjutkan dengan video kedua, yaitu contoh soal kedua untuk solusi PDORDN. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.